difasilitasi untuk pensertifikatan tanah itu oleh BPN. Itu juga kita tahu dengan melihat itu kan ada patok-patok tanah, patok-patok batas tanah yang padahal kalau kita lihat kawasan itu tidak terkena tsunami. Jadi kita nggak begitu jelas itu sasarannya kemana, itu nggak begitu jelas. Jadi ada memang bahkan ada anehnya pada saat ada masyarakat ini di Cot Semerang, tenda Cot Semerang kan, itu kan mereka atas itu korban tsunami, atas inisiatif sendiri itu kan membebaskan lahan. Kemudian setelah itu bangunannya selesai, mereka kan mengajukan ke kita, ya, kalau bisa tanah yang sudah dibebaskan itu diganti rugi kembali oleh Pemda. Ya. Kita bilang oke, silakan diajukan permohonan dengan bukti-bukti kepemilikan tanah yang sudah dimiliki. Nah, pada saat itu oleh panitia yang katakanlah pembangunan perumahan itu, dia hanya mengajukan kepada kita akte jual beli itu, yang tanah yang dibeli dari pihak ketiga kan. Kita pegang aktenya. Setelah kita yang tahu cuma dia punya akte. Jadi setelah kita proses, tapi ini perlu tindak lanjutnya pengukuran ke BPN oleh BPN. Nah, baru pada saat itu kita tahu bahwa tanah di situ sudah bersertifikat yang didanai entah oleh siapa kita nggak tahu, tapi yang sertifikatnya itu BPN. Nah di sini kan nampak bahwa memang tidak ada koordinasi ya, tapi nggak ada pemberitahuan dari BPN ke kita bahwa ada apakah di kelompok-kelompok atau masyarakat yang mana itu memang sudah dilakukan pensertifikatan tanahnya, misalkan dengan program ini, nah, kan? Jadi kita memang masih sangat masih komunikasi ataupun koordinasi masalah-masalah itu dengan pihak BPN misalkan, itu masih belum terjalin dengan baik lah kan. Nah kalau kita sendiri di Pemda itu ini kan kalau mengkait dengan yang ini titik-titik relokasi yang tanahnya dibebaskan oleh Pemda. Karena tadi sampai ada yang dibebaskan atas inisiatif masyarakat, juga ada yang dibebaskan oleh Pemda, dan juga ada yang dibebaskan oleh lembaga-lembaga donor, termasuk misalnya BRR ada juga dibebaskan beberapa titik. Kan? Nah kalau yang dari kita Pemda itu memang kita berupaya nanti akan meminta kepada lembaga-lembaga donor ini ya untuk juga ya menanggulangi masalah pensertifikatan tanah-tanah yang kita sudah bebaskan itu. Nah, jadi ini memang sudah ada beberapa yang menindaklanjuti, misalkan BRR dia sudah memintai data di kita, tanah-tanah yang diperuntukkan untuk relokasi. Nah, jadi mungkin mereka akan tanggulangi masalah sertifikat tanah itu. Nah, jadi satu hal lagi, kalau memang nantinya, karena kalau ada juga yang lembaga-lembaga donor menyatakan dia tidak punya kapasitas itu, tidak punya dana untuk sampai ke situ, kan? Nah, jadi kalau hal itu, ya mungkin bisa jadi nanti Pemda yang akan menangani, mengambil alih. Tetapi kita punya prinsip begini, Pak, kita tidak langsung mungkin dalam waktu cepat. Karena apa? Karena ini kan umumnya itu yang masalah dengan penerima manfaat dengan relokasi itu kan belum bisa kita pastikan bahwa itulah katakanlah itulah yang sebenarnya yang berhak menerima walaupun dia sudah menempati. Karena ini kan masih dalam masa verifikasi ya, karena di sana kan ada disebutkan itu minimal 5 tahun misalnya dari lembaga donor itu tidak boleh mengalih tangankan ya. Kemudian kita juga mesti cek betul-betul nanti ada yang bantuan ganda ya, di sini dia dapat, di sana dia dapat. Nah jadi kan itu ada tim dulu, ada pihak dulu yang memverifikasi ke akuratan datanya kan,
setelah itu betul-betul bahwa inilah yang berhak, yang si A ini yang memang sebagai penerima manfaatnya, baru kita mungkin akan proses untuk sampai kepada sertifikatnya. Tetapi kalau memang nanti itu tidak ada lembaga-lembaga yang bisa membantu, kan? Jadi untuk itu kita sangat tergantung juga kepada hasil tim ini, Pak. Dari tim yang mengverifikasi ini. Memang ini kan sudah mulai, kan? Ada yang sudah mulai. Ini semacam ini yang bantuan BRR ini kan sudah ketahuan bahwa ada yang sudah menerima ganda. Nah, kalau dulu misalnya langsung kita programkan untuk sertifikat, kan sudah double ini. Jadi memang kita perlu waktu. Oh ya Pak Mulgas, ini kan ada sudah terjadi perjalanan sertifikat itu sekitar 30 sekian ribu ya. Yang disertifikatkan tanah di Aceh Barat dan Aceh Jaya di 2 kabupaten ya. Dan Aceh Barat pun ada sekian puluh ribu ya. Kami maksud koordinasi yang 30 sekian ribu itu yang sampai sekarang itu masih ada sisa di BPN sekitar 4.000 sertifikat. Ya. Jadi dalam hal itu koordinasi bagaimana yang terjadi dalam hal ini, yang tertutup itu program itu selesai Juli 2007 Pak. Itu Juli 2007 selesai program tahap lama yang disertifikatkan. Apakah dalam proses 30.000 itu ada terjadi koordinasi dengan hukum atau pemerintah Aceh Barat? Ya. Mungkin bisa jadi begini, kan? Kalau dengan kita ini secara khusus ke bagian hukum, memang kita belum mendapatkan itu data-data menyangkut dengan pelaksanaan program ini, kan. Nah, tapi mungkin ada di leding-leding yang lain, misalkan ada di bagian pemerintahan, kan, atau mungkin kalau khusus misalnya dengan korban tsunami itu mungkin ke satlaknya, mungkin ada masuk data-data ke sana, kan. Tapi kalau setahu kami, kalau untuk ke bagian hukum, apakah itu ditujukan ke bupati atau memang melalui bagian hukum, kita belum terima data menyangkut dengan katakanlah tanah-tanah yang sudah disertifikatkan itu sejumlah sampai puluhan ribu. Ya, kalau 30 kurang 4, jadi sudah 26.000 ya. Itu untuk sekabupaten, 3 kabupaten. Enggak, 2 kabupaten Barat dengan Aceh. Yang paling banyak Aceh Barat. Katakanlah berarti sudah ada sekitar 15.000. 15.000 bagi 15.000-an. Itu belum pernah kita terima data-data itu, apakah dari BPN atau dari siapa yang sebagai donornya, kan? Itu belum. Nah, tapi itulah tadi mungkin masuk ke leding yang lain. Nah, itu kita kurang tahu, tapi bisa kita hubungi nanti, bisa kita informasikan. Kalau memang belum ada, ya berarti memang nggak ada. Ya, maksudnya nggak ada begini. Kalau memang di bupati ini mungkin ya hanya yang mengkait dengan masalah ini hanya bagian hukum, mungkin dengan pemerintahan, ya. Tapi kecuali yang masalah tsunami tadi, tapi kalau bisa melihat yang dilakukan oleh BPN itu dalam hal ini bukan hanya yang korban tsunami. Kalau kita melihat, nah, termasuk kebetulan ada tetangga-tetangga dan juga ada keluarga kita juga yang memperoleh itu, padahal dia di Senubuk ujung sana misalnya. Ini kan sudah umum sifatnya, kan? Nah, tapi kalau sejumlah itu yang sudah dilakukan itu belum ada, ya. Kalaupun ada itu dari kita kan sudah tahu juga, sudah dapat informasi juga, tapi sepertinya belum ada. Atau nanti kita hubungi dulu lupa saya bawa daftar. Belum ada. Lupa saya bawa. Jadi kadang-kadang begini nih Pak, BPN itu kan masih melihat dia itu kan dia melaksanakan fungsi dia secara katakanlah walaupun dia juga bekerja di wilayah kita, katakanlah untuk kabupaten kita, ada koordinasi lah. Tapi
tapi dia masih melihat oh ini apa hubungannya dengan Pemda misalnya. Nggak ada, kalau nggak ada dia nggak akan apa sama kita kan. Walaupun misalnya bukan dari sektor Kabak Hukum diterima oleh Saklak, koordinasi hukumnya dekat juga dengan Kabak Hukum, dengan bagian hukum. Ya. Nah, Tapi mungkin begini dia melihatnya, dia melihat kepada hasilnya begini. Ya. Yang keempat yang mana? Badalan. Tolong dah habis baca mentah-mentah. Atau minta mohon data dari buku BPN atau mana menyangkut dengan masyarakat yang sudah disertifikatkan tanahnya oleh awaknya, oleh BPN. Kerana masalah ajustifikasinya, program ajustifikasi kepada upaya kabelasan ribu masyarakat yang akan disertifikatkan tanah oleh BPN di Kabupaten Hana. Hana. Per desa. Lagi ya, betul. Ya betul. Jadi kan mau tentunya mau ditanya kan ada data juga kita, ya. Tapi dari ya kadung ka nyo kecamatannya ya betul. Tagad lah masuk. Nah, jadi muno yang ke awalnya BPN ini dia memang langsung dia masuk langsung ke kecamatan melalui camat dengan kepala desanya. Jadi kalau menyangkut dengan data-data mungkin di kecamatan atau di desa itu ya sejumlah masyarakat di desa itu ada, dan beberapa desa di kecamatan itu ada di kecamatan, ya. Tapi itulah tembusan ataupun data yang sudah itu nggak ada. Kalau kita jumpai kepala desa pun kepala desa nggak tahu juga ada kan? Hah? Nggak ada juga pernah dikirim nama, cuma orang terima sertifikat ada. Kalau ada, ketika pemberian sertifikat nggak ada masuk lagi kepala desa. Nggak tahu kepala desa. Nggak ada lagi, langsung dipanggil pemiliknya. Langsung pemilik. Jadi kepala desa ini nggak tahu lagi mana yang sudah, mana yang belum, mana yang belum nggak tahu mungkin ya. Karena pengembaliannya nggak melalui kepala desa. Tapi sebenarnya ke kantor bupati lah kita bilang, dia melaporkan kecamatan As 200 lembar, desa B 300 lembar. Jumlah harus dilaporkan. Tadi ke BPN sudah. Ke BPN sudah dulu. Kita sudah dapat datanya. Tadi ke BPN Pak Budi sudah ke Banda Aceh. Masih di Banda Aceh. Jadi itulah nanti kan atau nggak apa-apa kita coba apa kan? Nah ini Pak, ada ini ya semacam ini ya. Ya. Ini tidak ada nih sama kamu, tidak ada sama kita. Di Tapung pun tidak ada laporan ini. Selama urusannya beres ya dapat. Ya memang ya, tapi itulah mungkin ya semacam mungkin ada nanti, tapi nggak bisa juga gitu Pak. Ini misalkan ya, ini dari desa umpamanya salah satu desa di sini misalnya desa Ketapang, ini di Aceh Jaya kan. Nah, ada coba ikut. Enggak, ini kita ambil contoh misalnya kan. Ini jumlah yang harus disertifikatkan 210 misalnya. Sedangkan yang sudah 280. Ya kan? Masih ada sisa 30 lagi. Yang belum diambil. Belum. Itulah apa belum diambil atau belum selesai belum diambil, sudah selesai. Oh begitu. Itulah kalau sebetulnya ada koordinasi dengan kita kan bisa melalui kepala desa, melalui camat dan kepala desa, kita menyampaikan ke masyarakat ini bahwa informasi dari BPN ini sudah selesai. Jadi silakan apa secara kolektif atau yang mewakili silakan menghubungi BPN untuk mengambil ininya.